Hari ini kita akan membahas sebuah headphone yang mereknya bahkan aku baru tahu ketika aku pakai headphone ini nih. Mereknya cukup aneh ya menurutku ya, tapi kualitasnya nanti aja kita bahas. Selamat datang di Good News Kabar Bagus dan inilah dia DBE DJ 200. Yes, benar sekali yang kita akan bahas di episode Good News kali ini adalah headphone bermerek Don't Blame Your Ears atau DBE atau DBE gitu. Nah, headphone ini ternyata cukup terkenal ya di kalangan DJ dan gamers gitu, karena dia mempunyai produk yang spesifik lebih ke untuk headphone gaming sama headphone untuk DJ gitu. Nah, yang kebetulan kita hari ini mau review itu adalah salah satu yang surprisingly aku di luar dugaanku sih, karena produk ini murah sekali. Ini harganya 390.000, tapi kualitasnya menurutku layak kalau dia dihargain 2 kali lipatnya. Oke, kita bahas satu persatu ya, dari build quality. Jadi headphone DBE DJ200 ini adalah sebenarnya dari namanya kita udah tahu bahwa dia adalah headphone yang dikhususkan untuk para DJ. Lebih spesifiknya lagi, dia ada yang DJ 100 dan ada DJ 200. Di sini sih yang paling bikin aku kaget itu adalah dia headphone semurah ini. Dia kalau DJ kan kadang-kadang dengerin Q itu cuma satu ya headphone-nya. Nah, ini bisa istilahnya kayak giniin tuh apa sih? Dia bisa dibuka separuh itu loh, bisa dipakai separuh gitu. Itu keunggulan utamanya karena dia headphone DJ. Terus berikutnya adalah yang paling menarik adalah dia diklaim headphone yang bassy, yang sangat bassy, sangat ngebass gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin untuk mixing atau untuk monitoring recording yang butuh headphone agak flat gitu, kayaknya agak kesusahan ketika pakai ini ya. Tapi ya kalau kamu hanya untuk editing atau untuk dengerin musik atau nonton film, ini bagus banget karena dia punya driver itu 40 mili. 40 mili itu kalau kita bandingin sama merek sebelah, Audio Technica itu ada di seri ATH M40X. Nah, itu udah pasti harganya di atas juta sih. Sama-sama 40 mili drivernya, sama-sama detachable juga kayak gini nih. Nah, tapi ini agak unik sih detachable kabel ini ya. Ini agak unik karena aku baru kali ini juga nemu headphone yang sistem detachable-nya kayak ini. Nanti kita bahas lagi ya. Terus kalau ngomongin build quality, dia materialnya kayak vinyl, kayak kulit sintetis gitu. Tapi dia bukan yang seperti aku punya ini nih. Aku punya JBL 450, seri 450. Nah, ini murah juga. Ini lumayan sih, malah harganya malah hampir kayak ini juga. Kalau di pasaran ada yang jual sampai 500.000, tapi aku dapetin ini sekitar 300 ribuan. Headphone ini enak sekali. Soundnya aku suka banget, untuk nonton film, untuk ngedit video juga enak. Terus dia compact, bisa dilipat kayak gini. Nggak enaknya adalah dia paddingnya sangat kecil gitu. Jadi kalau aku pakai kacamata, dia akan ngenai frame kacamataku di sini tuh sakit. Terus materialnya dia, nah ini nih yang sangat penting sebenarnya. Dia kayak fabric gitu, bahannya kayak semi sintetis, kulit sintetis gitu. Cuman ini bakal rontok nih 2 tahun 3 tahun ke depan tuh bakal ngelupas satu persatu. Nah, si Don't Blame Your Ears ini dia punya padding itu kayak vinyl dan bukan yang gampang lotok gitu. Bukan yang gampang ngelupas sih. Nah, benar ngelupas. Karena kulit sintetis itu karena suhu lembab terus panas gitu, biasanya dia cepat ngelupas ini ya. Keunggulannya ini adalah karena dia besar gitu. Jadi kalau aku pakai gini, dia cover semua telingaku kayak gini, jadi nggak sakit di bagian kacamata ini. Ini aku bandingin kalau sama si JBL 450 ya. Ini enak sih ini soundnya, tapi dia agak sakit karena neken banget di daerah sini nih. Nah, sakit. Oke, kita taruh dulu yang JBL 450. Nah, kita bahas sound quality dari si
DBE DJ200 ini. Tadi aku udah bilang kalau headphone ini diklaim sama si DBE, bahkan kalau ini adalah headphone yang bassy atau yang lebih ke bass gitu, memuaskan hasrat kalian untuk mendengarkan musik dalam frekuensi bass yang banyak gitu. Karena frekuensinya dia range-nya adalah 20 Hz sampai 20 kHz. Sedangkan yang aku compare tadi si Audio Technica itu tadi kayaknya lebih kayak 15 Hz sampai 15 Hz sampai 25 kHz gitu. Jadi frekuensinya lebih flat, lebih lebar. Kalau teman-teman mau pakai itu untuk recording, untuk monitor recording atau untuk mixing, itu lebih akurat sih si ATH tadi itu. Cuman harganya hampir 3 kali lipatnya. Oke, kita kembali lagi ke si DBE ini tadi. Sound stage-nya tuh bagus banget. Kalau secara tone ya, secara tone suara dia mirip banget sama ini nih yang tadi aku pernah tunjukin, si di JBL 450. Cuman memang dia lebih lebar drivernya, jadi dia lebih bright juga, lebih luas sound stage-nya gitu. Kalau kita ngomongin ini untuk DJ agak aneh karena dia ada mikrofon di sini. Nah, sedangkan DJ rata-rata tidak perlu mikrofon seperti ini. Yang perlu seperti ini adalah streamer atau gamers gitu. Jadi headphone ini yang jadi unik karena dia detachable kabelnya. Nih, buka ya. Nah, yang jadi unik adalah kita di sini nemuin jack 6,5 mili, 6,3 mili. Ini jack Akai yang gede. Kalau kita mau pakai misalnya di interface yang dia punya output headphone-nya 6,3 mili, kita bisa switch port headphone-nya di kabel yang sama karena dia punya dua jenis kabel, dua ujung yang berbeda gitu, 3,5 sama 6,3 mili kayak gini. Nah, ini kita bisa switch karena dia punya port kabel detachable-nya itu ada dua. Ada dua, satunya 3,5 mili, satu lagi ada di 6,3 mili. Jadi kalau kita mau pakai yang buat output ke handphone misalnya gitu atau laptop gitu, kita pakai yang 3,5 mili, berarti yang kita colokin yang ini nih. Dan ketika kita pakai yang 3,5 mili, kita dapat fitur mikrofon karena di sini ada mikrofonnya. Tapi kalau kita mau pakai ke interface atau ke CDJ gitu ya, mixer gitulah, kita kan pakai ini nih nanti masuknya nih. Kita bisa pakai yang 3,5 mili, kita tancapin di sini nih. Yes. Jadi kita punya interface yang 6,3 mili. Keuntungannya adalah kita nggak perlu bawa-bawa lagi kayak gini nih. Nggak perlu bawa-bawa lagi jack adapter. Ini tuh rawan banget hilang ya. Harganya juga kadang-kadang nggak murah gitu, yang kualitasnya bagus tapi gampang banget hilang. Jadi kita nggak perlu bawa ini karena kita sudah punya kabel yang dua portnya itu saling menguntungkan gitu. Bisa dipakai di device apapun. Nah, yang bikin aku penasaran adalah mikrofonnya. Jadi kita tes aja ya kualitas mikrofonnya, karena kalau untuk gaming juga agak kadang-kadang headphone gaming itu kualitas mikrofonnya bagus-bagus ya. Karena ini bukan headphone gaming, jadi aku jadi penasaran nih, apakah dia juga sebagus headphone gaming, atau kalau untuk video call atau streaming biasa aja sih oke ya. Harusnya ya, kita cek aja ya. Selamat datang di Good News, kabar bagus. Ini adalah percobaan merekam menggunakan headphone DBE DJ200 menggunakan internal mikrofon di kabel bawaannya. Kesimpulannya, headphone ini untuk siapa sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin ke DJ mungkin sangat spesifik banget ya penggunaannya untuk siapa dengan kebutuhan yang seperti apa gitu. Cuman menurutku ini cocok buat kamu yang suka dengerin musik, nonton film atau ngedit video, bahkan yang butuh sound quality yang bagus, terus sound stage yang bagus, dan kalau ngomongin durability aku belum lama pakai ini, jadi mungkin durability-nya juga ya lumayan lah di harga 300 ribuan ya. Untuk headphone dengan sound seperti ini, dengan build quality seperti ini, menurutku sangat worth it. Jadi itu tadi, kalau kamu butuh untuk ngedit video, dengerin musik, streaming, Instagram live mungkin, terus kamu mau nonton film atau yang berkaitan dengan inilah, pokoknya entertainment lah, hi-fi, lebih ke hi-fi sih dia karakternya kan. Ini cocok banget, ini nyaman banget, ini dipakai ngedit 3 jam gitu mungkin nggak kerasa sakit gitu ya.
Tapi ya silahkan coba sendiri sih. Untuk di harga 390.000 ya, very recommended. Oke, itu tadi adalah using experience dari headphone DBE atau Don't Blame Your Ears DJ200. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kamu juga pakai atau kamu punya rekomendasi headphone dengan harga yang mirip dengan kualitas yang lebih bagus mungkin ya. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita juga akan diskusi di bawah. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus. Dan jangan lupa follow Instagram @huntingpasarid. Sampai ketemu di Good News berikutnya.